Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Amma ba'du. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang akuntansi mudharabah. Akad mudharabah pada awal pendirian Bank Syariah diprediksi oleh akademisi sebagai akad yang akan menjadi ruh bagi Bank Syariah. Namun pada kenyataannya, berdasarkan kondisi yang sekarang terjadi, Bank Syariah lebih banyak pembiayaannya didominasi oleh akad-akad lain, yaitu murabahah dan ijarah dan lain-lain. Dengan presentasi di perbankan syariah di Indonesia kira-kira 60% untuk pembiayaan murabahah, 20% sampai 30% untuk mudharabah, dan 10% pembiayaan yang lain. Ya. Jadi dominan dari pembiayaan tersebut adalah pembiayaan murabahah. Nah, ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi Bank Syariah dalam menerapkan akad mudharabah. Ya, di antaranya risiko yang cukup besar karena Bank Syariah sebagai shahibul mal, dia berhadapan dengan kejujuran ataupun performance dari nasabah sebagai mudharib yang tanpa pengawasan, gitu ya. Jadi tidak ada lembaga khusus yang mengawasi kinerja mudharib serta belum adanya standarisasi biaya-biaya, sehingga akan kalau misalnya nasabahnya tidak punya etikat baik, maka akan terjadi kerugian bagi bank. Nah, mungkin itu salah satu resiko mengapa sistem bagi hasil atau mudharabah ini tidak mendominasi di Bank Syariah, gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang akuntansinya sebetulnya ya, bagaimana pengakuan, kemudian pengukuran transaksi-transaksi mudharabah ya di Bank Syariah. Oke. Pertama, dari pernyataan standar akuntansi keuangan, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama disebut dengan pemilik dana, ya, atau shahibul mal, yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua itu disebut pengelola dana, bertindak selaku pengelola. Nah, kemudian keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan atau nisbah yang sudah disepakati. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Di sini bukan pengelola ya, tapi pemilik dana. Nah, kemudian pengelola dana itu dia menanggung kerugian tenaga dan waktu. Ada beberapa jenis mudharabah, yakni pertama mudharabah mutlaqah, ya, di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Ini yang biasa terjadi di Bank Syariah. Ada juga mudharabah muqayyadah. Nah, ini adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, atau objek investasinya. Nah, kemudian mudharabah mustarakah. Ini adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Jadi mudharabah mustarakah ini adalah salah satu gabungan akad mudharabah dengan musyarakah. Ini tidak akan kita bahas. Di sini kita akan membahas tentang akuntansi mudharabah mutlaqah, ya, yang ini. Oke, selanjutnya, bila kita lihat gambaran dari skema ya dari
akuntansi mudharabah bagi lembaga keuangan syariah ya. Nah, dalam prakteknya bank syariah itu dia bisa bertindak sebagai mudharib yang ini ya, maupun dia bertindak juga sebagai sahibul mal. Karena apa? Karena bank di sini fungsinya adalah dia sebagai intermediari atau lembaga penengah ya antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana ya. Antara nasabah yang ini yang dia memiliki banyak dana dengan nasabah yang akan mengelola dana atau nasabah pembiayaan gitu ya. Maka hubungannya dengan akad mudharabah bila bank syariah menerima dana ya dari penghimpunan dana nasabah, dia akuntansinya dia sebagai akuntansi pengelola dana ya. Karena dia menerima dana dari pihak lain. Nah, bila bank syariah bertindak sebagai sahibul mal dalam menyalurkan dana kepada nasabah ini, nasabah pembiayaan ya, atau mudharib, maka di sini akuntansinya dia akuntansi pemilik dana ya, karena dia bertindak mewakili si nasabah pendanaan tadi gitu ya. Jadi di sini akuntansinya sebagai pemilik dana ya. Jadi ada dua peran bank syariah dalam akad mudharabah ya, baik sebagai pengelola dana maupun sebagai pemilik dana. Berikut jadi tadi disimpulkan ya bahwa entitas atau LKS dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun sebagai pengelola dana ya. Nah, kemudian apa saja yang akan kita bahas pada video pertama ini? Nah, yang pertama bagaimana prinsip jaminan dalam akad mudharabah ini ya. Kemudian bagaimana prinsip bagi hasilnya? Ini ya, bagi hasil. Apakah dia bersifat revenue sharing ya, atau laba kotor yang dibagi, atau profit sharing, laba bersih yang dibagi bersama nasabah. Oke, yang ketiga, bagaimana pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah ya. Ini kapan diakuinya, kemudian bagaimana pengukurannya, ini akan kita bahas di nomor 3. Kemudian bagaimana pengakuan pendapatan mudharabah ya. Apakah boleh berdasarkan proyeksi atau nanti setelah realisasi? Itu akan kita jelaskan. Kemudian pengakuan kerugian mudharabah. Nah, jadi kapan dan bagaimana terjadi kerugian mudharabah dan bagaimana pencatatannya? Nah, kemudian bagaimana bila terjadi kerugiannya akibat pengelola, bukan akibat dari bank syariahnya gitu ya, atau akibat dari si force major gitu ya. Nah, ini bagaimana pencatatannya? Nah, kemudian bagaimana bila ada sisa bagi hasil yang belum dibayarkan oleh nasabah setelah waktu perjanjian mudharabah berakhir ya. Jadi ini yang akan kita bahas pada video yang pertama. Nah, untuk prinsip jaminan tadi ya, yang pertama tadi kita bahas prinsip jaminan kan. Yang ini ya, bagaimana prinsip jaminan? Nah, pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah itu tidak ada jaminan gitu ya. Namun karena bank syariah ini juga dia menerima amanah gitu ya, si dananya itu bukan milik sendiri melainkan amanah dari pemilik dana, maka agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan gitu ya, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Nah, jaminan ini hanya dapat dicarikan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Oke. Nah, kemudian bagaimana prinsip
bagi hasil ya. Yang kedua ya. Nah, jika dari pengelolaan dana syarikat temporer menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati ya dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Kemudian jika pengelola dana menimbulkan kerugian, nah maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana, kecuali memang terbukti itu adalah kelalaian dari pengelola. Lanjut. Nah, untuk prinsip pembagian hasil usaha, ya, yang bagi hasil tadi, pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, ya. Pada prinsip bagi hasil usaha, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, ya. Jadi neto penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, itu laba bruto ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kalau bagi laba itu dasar pembagiannya adalah laba bruto, laba bersih bukan laba bruto gitu ya. Nah, ini yang umum adalah prinsip bagi hasil, bukan bagi laba yang digunakan yang ini ya, yang digunakan. Nah, selanjutnya ini penjelasannya. Apa beda bagi hasil dan bagi laba ya? Revenue sharing itu disebut bagi hasil, yang profit sharing adalah bagi laba ya. Untuk net revenue sharing, jadi pembagiannya itu di sini, di laba kotor nih. Jadi misalnya penjualan 100 ya, ini penjualan nih 100. Kemudian harga pokok penjualan 65. Maka laba kotornya 35. Ini yang dibagi antara nasabah dengan bank ya. Nah, kalau misalnya dibaginya di sini di laba rugi bersihnya di sini ya. Setelah dikurangi beban dia 10 nih profitnya. Nah, maka ini disebut profit sharing. Kalau misalnya dibaginya di sini. Oke, jelas saya kira ya. Selanjutnya, nah untuk bank syariah sendiri pendapatan mudharabah itu masuk ke pendapatan utama ya, pendapatan investasi atau operasi utama yang ini. Apa saja yang menjadi pendapatan operasi utama? Yang pertama ini keuntungan jual beli ya. Bagaimana cara mencarinya? Ini tentunya dari sini ya, harga jual, kemudian harga pokok, keuntungan. Nah, keuntungan dari jual beli ini maka dia akan dicatat di sini. Nah, kemudian berikutnya pendapatan neto ijaroh. Ini juga merupakan pendapatan operasi utama bagi bank. Dan selanjutnya adalah pendapatan bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Maka kita mencarinya seperti tadi yang ini. Misalnya penjualannya 2.400.000, kemudian harga pokok penjualan 1.400.000. Diperoleh laba kotornya atau gross profit itu 1.000. Nah, yang ini yang dibagi tadi ya, bagi hasil tadi. Jadi misalnya nisbah untuk bank syariah 40, nisbah untuk bank adalah maka nisbah bagi hasil untuk bank ada 40% dikali 1.000 atau 1.000.000 tadi, maka dia pendapatannya ini 400 ya. Misalnya tadi 400.000. Nah, ini yang dimasukkan ke pendapatan bagi hasil yang mudharabah ya. Oke. Ini gambaran bagaimana pendapatan di pooling ya, di pendapatan operasi utama, pendapatan mudharabah. Lanjut. Nah, berikutnya ini adalah prinsip pencatatan pendapatan itu adalah realisasi ya, bukan ekspektasi atau bukan proyeksi ya. Misal seperti ini. Nisbah untuk bank syariah ini 25%. Ini kesepakatan awalnya ya. Nasabah 75%. Nah, bila terjadi dalam setiap bulannya tentu beda-beda.
ya, karena ini mudharabah ya. Nah, misal penjualannya yang bulan pertama 12 juta, harga pokok penjualan 8 juta. Maka laba kotornya 4 juta, gitu ya. Berapa pembagian untuk bank? Pembagian untuk bank adalah 25% kali 4 juta. Berapa? Berarti 1 juta. Nah, yang ini untuk bank. Sisanya untuk nasabah 75% atau 3 juta. Bulan kedua, angkanya tidak akan sama lagi. Ya, misalnya penjualannya 7,4, harga pokok penjualan 7, laba kotornya 4 juta. Dibagi juga antara bank syariah dengan nasabah. Bank syariah mendapat 25%, maka memperoleh 0,1 juta. Ini yang dicatat sebagai realisasi pendapatan mudharabah, bukan proyeksinya ya. Dilarang mencatatkan proyeksi. Nah, bulan ketiga contohnya ini 20 juta penjualannya, HPP-nya 14 juta, laba kotornya 8 juta. Nah, maka kalau misalnya laba kotor meningkat, maka si bank juga akan mengalami peningkatan penghasilan mudharabah ya. Di sini 1,5 juta, nasabahnya 4,5 juta. Jadi ini sebetulnya lebih fair ya dalam hal pembagian keuntungan. Oke, selanjutnya kita akan ke prinsip bagaimana mengakui investasi mudharabah ya. Yang ini kita tadi kembali ke sini dulu. Nah, ini adalah tadi ya pengukuran investasi mudharabah. Tadi bagi hasil sudah. Kita membahas nomor 3, bagaimana pengukuran investasi mudharabah dan pengakuannya itu kapan, gitu ya. Nah, ini pembagian bagi hasil sudah. Nah, ini dia ya. Jadi, dana sirkah temporer yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah ya pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Ya. Jadi si dana gitu akan diakui sebagai investasi mudharabah bila sudah diserahkan, ya. Kemudian untuk asetnya bersifat non-kas ini ya, aset non-kas ini, maka diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Nah, jika nilai wajarnya lebih rendah dari nilai tercatat, maka diakui sebagai kerugian. Sebaliknya, jika nilai wajarnya lebih tinggi, maka dicatat sebagai keuntungan. Ini ya. Nah, yang ini keuntungan ya. Oke, ini ya contohnya. Contoh penjurnalannya. Di sini tadi penjelasannya sudah, dana sirkah temporer yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Pertama, ini pembiayaan, debit pembiayaan mudharabah sebesar XXX, kemudian kredit kas. Ya, jadi kasnya beralih menjadi pembiayaan mudharabah. Nah, untuk aset yang non-kas, ya, penjurnalannya seperti ini. Pembiayaan mudharabah, debit pembiayaan mudharabah dari aset mudharabah, ya. Nah, bila si pembiayaan nilai non kasnya itu lebih rendah ternyata, nah maka dia dicatat sebagai kerugian penurunan nilai. Ya. Oke, berikut jurnal untuk kerugian pembiayaan mudharabah ya. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan oleh rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian, gitu ya.
Jadi dia akan mengurangi nilai investasi mudharabah. Nah, maka debit kerugian jurnalnya, debit kerugian pembiayaan mudharabah, yang dikreditnya adalah pembiayaan mudharabah. Jadi dia mengurangi langsung ke pembiayaan mudharabah. Nah, berikutnya, jika investasi mudharabah hilang setelah dimulainya tanpa ada kelalaian atau kesalahan pengelola dana, nih ya, kalau misalnya kelalaian atau kesalahan pengelola dana kan tidak menjadi kerugian bank syariah. Nah, tapi apabila si kehilangannya ini bukan karena kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung diperhitungkan pada saat itu, melainkan akan diperhitungkan pada saat bagi hasil. Ya, demikian pula jika si bentuk barang atau non kas yang diinvestasikan itu yang mengalami penurunan nilai, gitu ya. Jadi bila setelah dimulai usaha, baik kas maupun non kas, maka diperhitungkannya dia pada saat mengurangi pendapatan bagi hasil mudharabah. Ya. Jadi debit kas, kemudian kreditnya ke kerugian pembiayaan mudharabah dan pendapatan bagi hasil mudharabah. Ya, ini jurnalnya. Berikutnya. Nah, contoh-contoh kelalaian atas kesalahan pengelola dana, misalnya ya, persyaratan yang ditentukan dalam akad tidak dipenuhi. Kemudian tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau force majeure. Jadi tidak ada force majeure tapi kemudian terjadi kerugian. Nah, itu berupa kesalahan atau kelalaian pengelola dana ya. Atau hasil penyelidikan dari institusi yang berwenang yang dikeluarkan menjadi hasil keputusan ya, institusi yang berwenang. Itu juga kesalahan pengelola dana. Nah, kasus berikutnya ini nomor 5. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo ya. Jadi kita akui dia sebagai piutang jatuh tempo untuk menghapuskan pembiayaan mudharabahnya gitu ya. Jadi setelah lewat waktu dia akan diakui sebagai piutang. Selanjutnya, pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil ya atas realisasi penghasilan. Jadi tadi ditegaskan lagi tidak boleh mengakui pendapatan dari proyeksi, melainkan harus dari realisasi. Nah, apabila terjadi kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana, dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah di bank. Nah, kemudian prinsip terakhir yang ingin kita bahas tadi kan salah satunya ini ya. Sebagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo juga. Jadi porsi modal maupun porsi bagi hasil usahanya itu sama-sama diakui sebagai piutang jatuh tempo bila dia sudah melewati dari batas waktunya. Oke, selanjutnya adalah contoh soal yang akan kita bahas pada video berikutnya ya. Nah ini, mungkin nanti dengan contoh soal akan lebih jelas lagi. Baiklah, mungkin itu saja untuk video pertama ini. Kita sudah membahas tentang prinsip jaminan sampai dengan kerugian akibat pengelola dana dan sisa bagi hasil yang belum dibayarkan ya. Tadi prinsip-prinsip. Jadi 6 prinsip ini sudah kita bahas dalam video ini ya. Demikian, yang benar datangnya dari Allah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.